Bukankah itu mati? Bukankah itu mati? Makanya leluhur kita di Jawa Timur ngajarin sama kita harus bisa mati sak jeroni urip. Kata Nabi, antal maut qalbal maut, harus bisa mengalami kembali apa yang dialami di rahim ibu. Di mana? Di sini sekarang. Kalau gitu harus ketemu malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa. Tuh. Supaya apa? Supaya ketemu malaikat Israfil. Dan nanti kita akan ketemu dengan yang lain-lainnya. 10 malaikat itu sudah ada di sini, di dalam diri kita. Cuman kita selama ini abai, nggak pernah peduli, sibuk mencari di luar diri kita, lalu kita lupa meniti ke dalam diri kita. Apa akibatnya? Akibatnya kita tidak menemukan mutiara sejati dalam diri kita. Sampai hari ini kita masih bingung, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Dua-duanya menakutkan. Umur terus bertambah, terus kita berusaha untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Kita pun sering lupa, sesungguhnya semua yang kita kumpulkan hanya untuk kita tinggalkan. Dan semua yang kita bagikan, itulah yang akan kita bawa. Maka bahagia ada dua, ada bahagia karena mendapat, ada bahagia karena memberi. Pilih mana? Pilih mana? Pilih bahagia karena mendapat atau bahagia karena memberi? Pilih mana? Subhanallah. Kalau bahagia karena mendapat, itu sedang memenuhi ego kita. Tapi kalau bahagia karena memberi, kita sedang melepaskan keakuan kita. Bahagia ketika mendapat mengotori jiwa kita. Tapi bahagia karena kita memberi, membersihkan jiwa kita. Itulah wudhu. Makanya kalau ingin bersih jiwa kita, sering memberi. Saya nggak punya uang, saya punyanya ilmu, ngasih ilmu. Saya nggak punya ilmu, saya bisanya tenaga, ngasih tenaga. Saya nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, ngasih perhatian. Masa sih nggak bisa? Ilmu nggak punya, perhatian nggak punya, senyum aja, masa nggak bisa? Semua kita bisa memberi, karena cinta itu tidak diajarkan, cinta itu alami. Yang diajarkan itu adalah kebencian. Makanya mohon maaf. Ya, anak kita dari kecil begitu lahir dikasih merek oleh kita, agamanya apa. Setelah itu anak kita disuruh ngaku, ya, kamu kalau ditanya agamanya ini ya, dan kamu kalau ditanya orang beriman apa bukan, orang beriman ya. Kita sudah ngasih merek sama anak kita, tapi kita lupa untuk meluruskan kembali supaya pengakuan itu sesuai dengan yang diaku. Itulah tugas orang tua. Hadirin kaum muslimin, ini ngaji. Udah ngantuk belum? Ya kalau ngantuk, saya berhenti sampai di sini. Sampai pagi. Ya, baik. Capek nggak? Nah, mau yang duduk masa capek? Yang capek tuh yang berdiri. Mas saya tanya tadi sama Gus Yahya, ini kalau ngaji di sini berapa jam? Oh di sini ngaji sampai pagi, nggak apa-apa, itu udah biasa. Ayo tepuk tangan dulu buat semuanya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, ini kulit. Sekali lagi, ini kulit. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49, nanti pulang dari sini tolong buka ayat itu. Ada 3 penyakit manusia yang harus disembuhkan. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit lupa. 1 penyakit buta, buta apa? Buta mata kolbu. Yang kedua penyakit kulit, ngerti agamanya kulitnya saja. Yang ketiga yaitu penyakit lupa. Itu diabadikan tuh 3 penyakit itu. Makanya Quran surat Al-Imran ayat 49 diawali dengan kata-kata begini. Wa rasulan ila bani Israel. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Dari mana jalannya? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa di mana?
di Palestina. Saya kemarin masuk Palestina susahnya auzubillah. Hanya pengen masuk ke Masjid Buraq susahnya auzubillah. Sudah pisahnya bolak-balik gak jadi-jadi. Sudah nyampe sana juga lewat pintu mana-mana susah. Saya lewat Hebron coba. Ingin masuk ke sana susah sekali. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab. Artinya tempat yang jauh. Sejauh kita mencari. Begitu kita bertemu dengan guru yang mursyid dan kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri, hakikatnya kita sudah sampai di Masjidil Aqsa. Perjalanan kita dari lahir sudah sampai di pencarian kita. Itu yang sesungguhnya. Kalau ke sana itu berat di ongkos. Yang punya uang aja belum tentu bisa ke sana kok. Susah dapat visa. Iya. Apalagi yang namanya kayak saya pakai Saiful, pakai Karim ke Arab-Araban, masuk sana tuh susah. Kalau namanya Henry, siapa? Oh Bejo, masuk langsung, visanya langsung keluar. Makanya sekarang sedang rame di Indonesia ini. Saya itu tiap hari, setiap ada orang yang lahir, minta nama. Guru, saya sudah punya cucu, minta nama. Syaratnya gini, pengen jalan-jalan ke semua negara, aman. Waduh, tapi harus ke Arab-Araban. Pengen jalan ke semua negara aman, ke Arab-Araban. Waduh, ini tantangan yang luar biasa bagi saya. Jadi kita harus melakukan perjalanan. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49 tadi, dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Siapa Rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Di zaman dulu tentu saja Rasul adalah gelar terakhir yang diberikan pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad gak boleh lagi ada gelar itu. Tetapi para penerus tugas kerasulan sampai sekarang masih ada. Ini para penerus, ini para penerus tugas kerasulan. Ini yang disebut dengan al-ulama wa rasul. Ini penerus rasul. Dan kita tidak usah bertemu dengan rasul, bertemu dengan para penerusnya. Untuk apa kita bertemu? Lanjutkan ayatnya. Aku akan membuat kamu dari tanah berbentuk burung. Itu ayatnya begitu. Aku akan buat kamu dari tanah berbentuk burung. Ayo, Nabi Muhammad pergi Mi'raj naik apa? Borok burung bukan? Iya, makanya lambang negara kita burung Garuda. Kenapa? Subhanallah. Leluhur kita itu sudah Mi'raj. Makanya kalau di Bandung ada nyanyi, tadi dinyanyikan semangatnya. Masak ngapung luhur jauh di awang-awang, member kenjanjana bangun taya keringrang. Namanya manuk dadali. Orang Sunda bilang dadali, orang Indonesia bilangnya Garuda. Yang di dadanya ada Pancasila. Kenapa? Kita ini bangsa yang dulunya biasa terbang. Makanya sekarang kita pun harus terbang. Kenapa? Saya dari Bandung ke sini kalau naik mobil berapa jam? Tapi kalau pakai pesawat surut sebentar. Itu Siratal Mustaqim, jalan tercepat yang disediakan di agama kita. Makanya garis lurus menurut bahasa fisika apa? Menurut bahasa matematika, garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Satu titik di sini hamba, satu di sini Allah. Cari garis lurus, jalan terdekat menuju itu. Sudah ada disediakan uswatun hasanahnya. Kuncinya sudah diberi, cuman cara menggunakan kunci tinggal ditanya. Makanya lihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah huruf pertama apa? Huruf pertama apa? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Huruf terakhirnya apa? Nun. Waladhdallin. Betul? Masa nggak hafal? Huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Apa maknanya? Lalui Al-Fatihah mulai dari ba. Kiai Haji Haderani di Banjar menyatakan ba adalah Baitullah, titiknya di luar. Nun adalah Nurullah, titiknya di dalam. Penyakit kulit kita sembuhkan
Kalau kita baru tahu diri kita kulitnya saja, jasmani saja, temukan dirimu yang sesungguhnya, yang abadi, yang di dalam. Makanya batik menjadi budaya kita. Pakai batik tapi gak ngerti. Batik, temukan di lubangnya apa? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya Allah bilang di Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sayang sekali, man istata'a ilaihi sabila sering diterjemahkan haji itu wajib bagi yang mampu. Bukan. Haji itu wajib bagi yang tahu jalannya. Man istata'a ilaihi sabila. Kok jadi mampu? Itulah karena dipersepsi. Sekarang ini yang mampu pun belum tentu bisa haji kalau harus pergi ke sana. Saya bukan anti ke sana, saya pembimbing haji. Tetapi pergi ke sana, kalau belum pergi ke sini, nyampe di sana cuma muter. Saya kemarin pulang umroh. Saya tanya, kamu udah berapa kali haji? Berapa kali umroh? 3 kali haji, Pak. Saya sudah 11 kali umroh. Gimana? Mutar 7 putaran sudah biasa? Sudah biasa. Dari mana mulainya? Dari Hajar Aswad. Mengapa mulainya dari Hajar Aswad? Mulai bingung. Kan Ka'bahnya kotak, kenapa muternya nggak kotak? Kenapa muternya lingkaran? Tambah bingung. 11 kali umroh, 3 kali haji. Saya bilang, kenapa kamu pakai kain ihram? Istrimu nggak pakai kain ihram? Tambah bingung. Kenapa harus melintasi Multajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat makam Ibrahim? Kenapa lewat Hijr Ismail? Kenapa di rukun Yamani kau harus istiqam? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak ngerti. Setelah itu kemudian sa'i. Laki-laki lari, perempuan jalan. Kenapa laki-laki lari, perempuan jalan? Gak ngerti. Yang penting suruh lari-lari saja. Gak ngerti. Sama sekali gak ngerti. Apa itu? Bukit Marwah. Apa itu bukit Sofa? Gak ngerti. Mengapa setelah itu harus tahallul? Mengapa harus potong rambut? Gak ngerti. Hanya melakukan ritual yang monoton, dan itu pun tidak mengerti. Setelah saya kasih kuncinya, saya kasih tahu, Hajar Aswad adalah batu hitam. Batu hitam yang sesungguhnya tuh ada di dalam diri. Yang mana? Pegang itu. Ini, ya. Itu yang merobek ibumu. Ibumu adalah orang pertama yang merasakan sakit untuk kelahiranmu. Ibumu adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiranmu. Ibumu adalah orang pertama yang harus menggadaikan nyawamu untuk kelahiranmu. Dirobek sama kepalamu. Lihat figuranya Hajar Aswad, mirip seperti rahimnya ibu. Itu titik awal kita. Saya tanya, sebelum kamu haji umroh kamu pamit dulu sama ibu? Tidak. Sebelum kami haji dan umroh kamu minta maaf sama ibu? Tidak. Terus ibumu di mana? Masih hidup? Masih. Ibuku sudah tua. Sekarang saya titipkan di panti asuhan. Dirawat sama orang yang merawatkan, saya punya uang. Terus kamu pergi haji, pergi umroh. Saya bilang pulang sekarang. Rawat ibumu. Rawat ibumu. Itu Hajar Aswadmu. Itu titik awalmu. Saya tanya lagi, kok punya istri? Punya. Di mana sekarang istri? Saya sudah bercerai. Kenapa bercerai? Karena saya tidak sanggup lagi untuk bersama dia. Kenapa? Karena terlalu banyak perbedaan. Bukankah rumah tangga latihan menerima perbedaan? Bukankah kalau kau sakiti istrimu, kau sakiti ibumu? Nangis. Sampai akhirnya saya suruh telepon pada istrinya, saya selot-selot. Begitu malam-malam saya ajak untuk muter. Demi Allah saya bukan berbohong. Pagi-pagi dia datang, saya menangis. Kok kulit saya sekarang masih hangat, katanya guru. Kenapa? Saya tadi malam berputar, saya menyaksikan matahari begitu dekat dari
bisa menyaksikan itu, masih bisa mengingat itu. Bahkan saya tidak melihat Ka'bah lagi, yang ada cuma matahari itu. Semuanya adalah cahaya. Saya bilang itu pada masarna, pada masarmu yang sesungguhnya Allah sudah tunjukkan padamu sekarang. Kuncinya cuma satu, hanya suruh minta maaf pada ibu. Hadirin, saya tidak akan bahas itu terlalu jauh. Jadi semua ritual ibadah kita itu, kalau hanya ritual yang sehari-hari kita lakukan secara rutin, tidak akan pernah mengubah akhlak kita. Tetap kita membenci orang, tetap setiap hari mengeluh, tetap menimbulkan permusuhan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Karena apa? Hanya dengan meniti ke dalam diri, kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Makanya agama, saya ingin kasih tahu, di sini juga ada para pejabat. Hanya bangsa Indonesia yang punya definisi agama. Di Barat ada religion, gak ada definisinya. Bahkan saya tanya orang yang pulang dari Mesir, apa itu din? Gak ada definisinya. Tapi agama milik bangsa Indonesia ada definisinya. Dengarkan saya supaya kalian semua mengerti. Agama menurut bangsa Indonesia adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Tidak ada yang punya definisi agama sehebat bangsa kita. Tidak ada. Tidak ada. Makanya saya percaya kalau spiritual akan bangkit dari negeri kita. Kajian seperti ini nggak ada di Arab. Di Arab hanya boleh baca Quran. Kajian yang kayak gini tidak ada. Di sini kajian seperti ini disaksikan Pak Polisi, dikasihkan Pak Dan Ramil, dikasihkan pemerintah. Mereka mendukung semua. Kurang gimana pemerintah kita membuka ruang untuk kita beragama. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah akan menghalang-halangi, siapa yang menghalang-halangi? Yang menghalangi pikiran kita sendiri. Dan saya kasih tahu, agama bukan alat untuk mempertahankan diri dari kejahatan orang lain. Agama adalah alat untuk membela diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Tolong camkan itu. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang berbahaya kita. Kalian tadi malam tidak tahajud, tidak dilarang polisi, tidak dilarang tentara, karena kemalasan kalian sendiri. Sayang mau bangun, betul? Jadi agama bukan untuk melindungi kita dari kejahatan siapapun. Tidak ada orang yang jahat di luar kita. Karena orang yang paling jahat kepada kita adalah diri kita sendiri. Pernah sakit perut nggak? Siapa yang bilang yang menyebabkan sakit perut? Bukannya kita yang ngasih makanan sembarangan. Tangannya tangan kita, mulutnya mulut kita. Emang pakai tangan orang lain? Nggak ada. Jadi nggak ada yang jahat di luar diri kita. Yang paling jahat kepada kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, saya cuma ingin ngajak, ayo saya tantang, mari kita berkunjung ke rumah Tuhan yang dekat bersama kita. Mau berkali-kali berkunjung ke rumah Tuhan yang jauh, gak ada masalah. Syariatnya ketemu, hakikatnya ketemu, karena kita kenal. Itulah sesungguhnya jalan thariqah untuk menyambungkan antara syariat dengan hakikat. Nanti Quran 30 juz itu ngerti sendiri. Begitu kita sudah menyatu dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan tidak pernah menghukum, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Neraka itu ciptaan kita sendiri. Apa yang terjadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan menjadi orang yang beradab. Kenapa? Jangankan manusia, pohon saja kita sayang. Kenapa? Sadar. Begitu kita lagi diam, menyadari nafas, tarik, buang, tarik, buang. Ketika tarik, oksigen masuk. Ketika buang, karbon dioksida keluar. Tarik lagi, oksigen masuk. Buang, karbon dioksida. Mikir kita, karena pernah sekolah belajar IPA.
Siapa yang menghasilkan karbon dioksida? Manusia. Apa itu karbon dioksida? Racun. Siapa yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen? Pohon. Makanya di rumah nanam pohon. Setelah itu ajak bicara. Makanya murid-murid saya kalau datang ke rumah bingung. Nangka pohonnya segede gini, nangkanya banyak. Guru, diapakan nih nangka ini? Dikasih pupuk apa? Tidak. Saya bilang, saya kasih bicara, saya ajak bicara. Kamu berbuah ya. Dan terima kasih kemarin sudah ngasih buah. Saya malu sama kamu. Saya cari uang, gak semuanya saya keluarkan. Bagian banyaknya buat saya. Kamu ngurusi buah nangka dari kecil sampai besar sampai matang, semua disumbangkan. Malu saya sama kamu nangka. Saya bilang gitu sama nangka. Muliaan kamu daripada saya. Saya bilang begitu. Saya mengeluarkan karbon dioksida racun. Kamu ubah karbon dioksida menjadi oksigen. Saya hisap itu. Maka saya bilang sama orang-orang di rumah, kalau kalian gak sayang sama pohon, berarti kalian tidak sayang pada diri kalian sendiri. Saya heran, kenapa sekarang hutan ini hilang? Dan herannya hutan ini hilang oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Makanya di Quran ada kata-kata, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada mereka jangan bikin kerusakan, hai jangan. Apa dia bilang? Aku orang-orang yang bikin perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kamu bikin kerusakan, cuman kamu tidak mengerti. Bahkan kerusakan ini sudah luar biasa. Hadirin, tahu nggak tingginya Nabi Daud berapa meter? Tahu nggak? Tahu apa tidak? Ya sama, saya juga nggak tahu. Tapi menurut arkeolog, menurut ahli sejarah, tingginya Nabi Daud itu 8 meter. Para nabi, para rasul di zaman dulu tinggi-tinggi. Kenapa? Waktu itu ternyata oksigen di bumi kita ini 30-40% oksigennya. Akibat oksigen ada, maka sel bertumbuh dengan bagus. Maka mereka tumbuh badannya bagus. Jadi kenapa manusia sekarang kerdil seperti saya? Karena sekarang di bumi oksigen cuma 21%. Bahkan menurut ramalan para ilmuwan, nanti generasi kita yang akan datang, anak-anak kita mungkin tinggal setengahnya dari tinggi kita karena oksigen terus berkurang. Siapa yang bikin kerusakan? Kita. Makanya cobalah di depan rumah kita tuh banyak pohon. Kalau mau nanam ikuti pemerintah, sisakan untuk resapan air. Itu pemerintah itu sudah Islami. Sudah sebegitu bagus sayang pada semesta, diatur semua tata ruangnya. Gak mau ngikut. Terus mau ngikut siapa? Mau-maunya sendiri. Hadirin kaum muslimin, kalau kita menerapkan ini, semua kita tuh sehat. Hidup kita pasti sehat. Nanti pulang ke rumah hafalkan. Hidup sehat. Pulang hafalkan ya, jangan lupa. Haknya hati selalu gembira. Kalau ngaji, habis ngaji gak gembira hatinya, sesat itu ngaji. Ngaji itu harus banyak tertawa. Makanya tadi ada musik. Makanya saya gak cerita neraka. Takut nanti pulang dari sini stres semua. Saya juga gak cerita surga, karena saya gak mau janji-janji, karena bukan punya saya. Jadi orang baik saja. Begitu yang pertama sudah ketemu, yang kedua kemanusiaan bertemu, yang ketiga persatuan. Kita semua saudara. Inna robbakum kul inna robbaka ahato binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhan meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda. Kalau saya menyakiti orang lain, jadi menyakiti Tuhan juga. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Negara kita itu dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka puncaknya adalah keadilan sosial. Aduh, Pancasila itu Islami. Rumusan yang paling luar biasa dari kecerdasan spiritual para leluhur kita. Saya kagum dengan leluhur kita. Makanya sekarang semua bangsa di dunia belajar sama kita. Lihat sekarang di Timur Tengah. Lihat ke sana. Boro-boro untuk sholat di Suriah, boro-boro untuk hidup seperti kita, ngaji seperti ini, hanya untuk bisa tidur saja susah. Karena
mulanya apa? Perang saudara. Dari mana mulanya? Dari merasa benar sendiri lalu nyalah-nyalahkan orang. Sekarang kita jaga dengan toriko ini, kita jaga persaudaraan. Saya percaya putra putri dari Gus Yahya semoga menjadi cahaya bagi semesta. Cahaya bagi semesta. Mari kita pamerkan akhlak kita. Gak usah dipamerkan ilmunya. Pamerkan akhlak kita. Gak usah dipamerkan identitas keyakinan kita. Gak perlu. Pamerkan akhlak kita. Dengan pameran akhlak seperti yang dialami para rasul, para nabi, dunia bisa berubah. Makanya kalau saya ditanya, guru, bagaimana saya ingin berkontribusi mendamaikan dunia? Jawaban saya sederhana. Kalau ingin berkontribusi mendamaikan dunia, sederhana saja. Pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Pulang ke rumah, sayangi keluarga. Kalau keluarga sudah disayangi oleh kita, nanti juga akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ditularkan ke tetangga. Dalam sekejap semesta ini menjadi luar biasa. Makanya tokoh besar dunia, ya, pemenang hadiah Nobel, saya tidak akan sebut namanya, takut alergi. Ketika ditanya, apa agama yang terbaik menurut Anda? Jawabannya bijaksana. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya lebih baik, lebih damai, lebih sopan, lebih tata krama, lebih santun, lebih toleran, bisa menerima perbedaan. Itu jawabannya. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Keren? Keren. Mari kita tunjukkan agama kita, agama yang terbaik. Dan orang bisa damai dengan kita. Makanya Rasulullah ngasih yang sederhana saja. Ingin tahu ahli surga? Itu Rasulullah. Ingin tahu ahli surga? Para sahabat ingin, ya Rasul. Kata Rasul, ciri ahli surga, rumahnya dirindukan oleh tetangganya. Rasulullah pakai bahasa sederhana saja. Rumahnya dirindukan tetangganya. Rindu rumahnya, rindu orangnya. Rindu rumahnya, rindu orangnya. Lah iya, makanya orang pergi haji, saya tanya, kamu itu mau cari rumah Allah atau mau cari yang punya rumah? Punya rumah. Kan di Quran dikatakan ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai wa sayfa liya'budu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Nyampe sana cuma nyembah rumahnya. Saya tanya, sudah ketemu enggak dengan yang punya rumah? Mau pulang dari sana cuma sibuk aja, kurma sudah, air zam-zam sudah, koper sudah. Ketemu yang punya rumah? Kagak tahu. Habis sholat saya kusuk tambah kusuk, enggak. Begitu sholat bayangkan saya di depan Ka'bah, loh, bikin ajaran baru. Bukannya sholat itu mengingat Allah, ini bikin ajaran baru, sholat mengingat Ka'bah. Aneh lagi. 40 juta. Saya bilang kasih saya aja, gak usah bayar sama saya. Berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya, bertemu dengan dia, karena dia bersama kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Gratis, saya bilang, gak usah pakai duit. Makanya kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, tidak akan pernah merasa sebanding. Tapi jika diberikan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja, belum tentu mau. Makanya saya bilang tadi, berat saya berdiri di sini. Karena apa? Kata Rasulullah, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang butuh juga suatu kezaliman. Semoga saya tidak membuat kezaliman di sini. Dan saya menyampaikan ilmu sebatas yang dibutuhkan. Hadirin sekalian, semoga ini jadi motivasi bagi kita semua. Mari kita tetap menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Mari kita pamerkan akhlak kita. Tidak usah memamerkan identitas keyakinan kita. Biar orang tidak mengerti identitas kita apa, tapi mengerti bahwa kita adalah orang baik. Karena pada akhirnya yang akan menemani kematian kita bukan identitas agama kita. Yang akan menemani kematian kita adalah perhatian dan cinta kasih yang kita bagikan pada semesta. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung
Kedua,